Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fathar Husaini Ahmad Adabi, peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 3 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Berikut implementasi nilai-nilai komitmen mutu dan anti korupsi di dalam pelayanan publik. Check it out. Definisi komitmen mutu merupakan bentuk pelayanan atau produksi dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Komitmen terbagi menjadi 3, yang pertama individu atau kelompok, yang kedua adalah janji, dan yang ketiga merupakan perbuatan. Mutu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah standar, yang kedua merupakan kelayakan, dan yang terakhir adalah sifat atau ciri. Nilai-nilai dasar komitmen mutu terbagi menjadi 7. Yang pertama, efektif. Upaya untuk meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Upaya meningkatkan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, inovatif. Sikap inovatif adalah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat, mutu. Upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang kelima adalah sikap adaptif. Upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna mengikuti perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, responsif. Adalah sikap membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat dan tepat. Yang terakhir, nomor 7, perbaikan berkelanjutan. Upaya perbaikan atas cara pelayanan yang telah ada sebelumnya. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Berdasarkan pada nilai-nilai dasar komitmen mutu, bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Ada 5 pilar manajemen mutu yang terkenal dari Bill Craig, yaitu organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. 5 pilar ini saling terintegrasi. Kelima pilar di atas memiliki ketentuan dan ketergantungan yang tinggi. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja diperoleh melalui proses yang bermutu pula dengan dukungan komitmen tinggi di seluruh komponen organisasi. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu tidak mustahil dapat diwujudkan. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi dengan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain: yang pertama, mempunyai target untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang kedua, bekerja secara efektif dan efisien guna menekan sumber daya dan terciptanya hasil kerja yang berkualitas. Selain 2 aspek penunjang penyelenggaraan publik di atas, komitmen mutu juga memerlukan perencanaan agar tercapainya aspek-aspek yang diinginkan. Melewati perencanaan yang matang, tidak mustahil komitmen mutu dapat tercapai dengan baik di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Berikut 7 perencanaan untuk mencapai komitmen mutu yang baik adalah: 1. Menganalisa masalah yang telah diidentifikasi. Yang kedua, menyusun rencana mutu. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. Yang keempat, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. Yang kelima, mengawal pelaksanaan. Yang keenam, mengawasi ketercapaiannya suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, evaluasi tentang pekerjaan agar meningkatkan kredibilitasnya lembaga terkait.
Sebagai ASN, memperbaiki mutu layanan publik dapat dilakukan dengan cara 1. ASN memahami dulu fungsi dan tugasnya di area kerja. Yang kedua, mempunyai peranan di dalam instansi dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, berkompeten dalam bidangnya. Yang keempat, memiliki target mutu pelayanan. Dan yang kelima, memahami daerah dan karakter masyarakat setempat. Komitmen mutu juga ditunjang dengan beberapa aspek, yaitu 1. Aspek produktivitas, yaitu rasio antara input dan output baik dari sisi proses maupun hasil. Yang kedua, aspek inovasi, perilaku atau cara berpikir yang mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Berikut beberapa keuntungan apabila instansi atau lembaga yang sudah mengembangkan sikap inovatif dan produktivitas adalah 1. Menekan biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menambah keuntungan dari segi waktu dan biaya. Yang keempat, memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan PNS untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi antara lain 1. Peningkatan kompetensi. Yang kedua, memotivasi diri. Yang ketiga, penegakan disiplin. Yang keempat, pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat. Yang kelima, mengikuti aturan-aturan yang ada dan berlaku bagi setiap PNS. Definisi korupsi menurut para ahli terbagi menjadi 3. Menurut Indrianto Seno Aji, pengertian korupsi berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga termasuk sebagai sebuah kejahatan yang dinamakan korupsi. Menurut Simons, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah pentingnya demi terpelihara hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pencurian dan penggelapan yang berakibat kepada kerugian negara bisa dikatakan juga termasuk korupsi. Berikut adalah ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diemban. Korupsi juga sangat berdampak pada pembangunan negara atau kesejahteraan suatu negara. Dampak korupsi antara lain yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi, yang kedua kerugian negara, yang ketiga pembangunan negara terhambat, dan yang terakhir kriminalitas meningkat. Ada dua hal yang bisa menghambat atau mencegah perbuatan korupsi dengan cara perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memperbaiki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menerapkan reforma birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Dan yang keempat, penerapan prinsip good governance.
Untuk perbaikan manusia terbagi menjadi 5, yaitu memperbaiki moral dengan peningkatan spiritual. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum bagi tiap-tiap warganya. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Yang kelima, membangun kesadaran anti korupsi yang baik dan benar. Kesadaran anti korupsi perlu dibangun sejak dini dari rumah dan sekolah-sekolah dasar. Penerapan prinsip anti korupsi bisa melalui dengan memperbaiki spiritual akuntabilitas bahwa menyadari kehidupan ini hanya sementara dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Setelah melihat beberapa faktor pencegah tindakan korupsi, sebagai ASN sebaiknya yang dilakukan adalah: yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan pemerintah atau sebuah negara. Mereka menjadi orang-orang terdepan yang memastikan tujuan sebuah negara itu bisa tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat dicegah. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya masyarakat atau mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep-konsep berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Jenis-jenis sistem integritas untuk menjaga organisasi atau sebuah pemerintahan mencapai tujuannya dengan cara: yang pertama, kebijakan perekrutan dan promosi. Yang kedua, melakukan pengukuran kinerja. Yang ketiga, sistem dan kebijakan pengembangan SDM yang baik. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa yang transparan. Yang kelima, kode etik dan pedoman perilaku. Yang keenam, melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Dan yang ketujuh, program pengendalian gratifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.